Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian yang berjudul Pembudayaan Moderasi Beragama melalui Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Wasatiyah untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi umat beragama di Indonesia. Ketua peneliti saya sendiri Muhammad Ahyan Yusuf Sya'bani dan mahasiswa yaitu Nur Lesia Lewang. Masuk ke outline hasil penelitian, latar belakang adanya tindakan radikalisme, intoleransi, paham takfiri dan ekstremisme serta terorisme. Dan topik masalahnya adalah apa itu Islam Wasatiyah dan bagaimana reaktualisasi nilai-nilai pendidikan Islam Wasatiyah. Kajian teori tentang Islam Wasatiyah dan metode penelitian tentang pendekatan kualitatif, hasil dan pembahasan terkait reaktualisasi pendidikan Islam Wasatiyah dalam moderasi beragama, pembudayaan Islam Wasatiyah. Masuk ke latar belakang, penelitian ini didahului atas resahnya banyaknya sikap ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan takfiri sebagai perilaku intoleransi keagamaan. Ekstremisme ini lebih menyukai kekerasan, radikalisme lebih banyak dan lebih berorientasi kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, intoleransi tidak menghargai adanya perbedaan, dan takfiri lebih banyak untuk merasa paling benar sendiri. Paham-paham inilah atau sikap-sikap inilah yang melatar belakangi perlunya pendidikan Islam Wasatiyah. Topik masalah yaitu tentang apa itu konsep Islam Wasatiyah dan bagaimana reaktualisasi nilai-nilai pendidikan Islam Wasatiyah. Kajian teori tentang Islam Wasatiyah yaitu Islam Wasatiyah itu adalah mengandung prinsip keseimbangan diri, jasmani rohani, manusia sebagai makhluk individual, menerima perbedaan, menghargai keragaman, menyeimbangkan sikap hidup materialisme, spiritualisme, bertoleransi, dan sikap adil dan sebagainya. Kemudian moderasi beragama, ada moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Kalau kita lihat manusia itu ada dimensi berpikir, dimensi hati, dan dimensi fisik. Kalau pemikirannya, akal pikirannya itu moderat, suka berpikiran yang baik, maka hasilnya akan baik. Begitu pula hati, kalau hatinya tidak suka membenci, suka saling menyayangi dan sebagainya, maka hasilnya akan baik. Fisik juga sama, ketika dipakai untuk berbuat yang baik, maka juga akan mendapatkan pahala dan hasil yang baik. Kemudian metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini ada analisis heuristik, kita kumpulkan dulu data-data yang sesuai dengan penelitian ini, kita verifikasi, kita pilih-pilih, kita interpretasikan, dan terakhir disimpulkan. Hasilnya adalah reaktualisasi pendidikan Islam Wasatiyah dalam dinamika toleransi beragama. Pertama, guru harus bersikap moderat terhadap peserta didik dalam konteks pendidikan Islam Wasatiyah, sehingga tidak melihat latar belakang fisiknya, agamanya, dari mana dia berasal, bahkan intelektualitas atau akademik pembelajaran. Guru juga harus peka terhadap psikologi perkembangan anak. Materi ajar dan kurikulum, setiap mata pelajaran juga harus disisipi nilai-nilai Islam Wasatiyah, seperti moderat, adil, toleran, berkeadaban, dinamis, dan sebagainya. Reaktualisasi yang ketiga, adanya strategi dan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam Wasatiyah harus terbuka atau keterbukaan secara akademis. Kemudian peserta didik diarahkan untuk memiliki kesadaran bahwasanya sholat, misalkan ibadah sholat tidak hanya untuk ibadah mahdhah saja, tetapi bagaimana ketika dia selesai sholat bisa menghasilkan sikap terpuji. Kemudian sarana prasarana lingkungan terkait pendidikan Islam Wasatiyah dalam konstruk berpikir Islam Wasatiyah harus memberikan motivasi dan stimulus bagi peserta didik dan pendidik untuk menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam Wasatiyah. Adanya keterbukaan, keadilan, anti kekerasan, nirradikalisme, tidak melihat latar belakang sosial, bahkan juga agama. Urgensitas pendidikan Islam Wasatiyah sebagaimana dalam surat
Al-Baqarah ayat 143, umat Islam menjadikan umat yang dianjurkan untuk bersikap moderat dan inklusif, yang akan menghasilkan sikap-sikap adil, keterbukaan, egaliter, dan sebagainya. Kemudian terakhir yang dapat kami simpulkan dalam penelitian ini, bahwasanya aktualisasi ya, nilai pendidikan Islam Wasatiyah ini nanti diharapkan bisa membudayakan moderasi beragama. Karena dengan moderasi beragama ini akan dapat menghilangkan berbagai macam permusuhan, pertikaian, dan semakin meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama tentunya yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya pendidikan Islam Wasatiyah ini bisa menjadi suatu alternatif, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Sehingga nanti bisa diharapkan pendidikan Islam ini menjadi alternatif solutif untuk menghindari atau mencegah paham-paham radikal, ekstremisme, dan terorisme. Demikian presentasi seminar hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan bagi khazanah keilmuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.